kalau ada kemudian direct message lagi masuk ke inbox Anda, apakah dengan yang lebih jelas hapus postingan ini, apakah Anda akan menghapus atau apapun itu? Apakah itu soal kerumunan ataukah Anda juga soal demo? Tergantung sebenarnya Mbak Rosi. Eh, Apakah setelah kami kaji lagi, jadi di dalam Surabaya Melawan kami memiliki tim kajian. Ketika kami mendapatkan surat, kami juga melakukan konsultasi terhadap pakar hukum kami di dalam organisasi kami, eh, sehingga nanti bisa kami pertimbangkan. Bahkan kami juga pernah menghapus beberapa postingan yang terlalu seperti mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Itu Terlalu vulgar. biasanya kami agak sensor di bagian itu. Tapi saya juga ada lihat ada video-video Anda yang juga memang berisi konten yang sensitif ya, dan itu kemudian tidak Ya, bisa dilihat lagi. ya. Itu di take down oleh Instagram atau Anda yang menghapusnya? Kalau konten-konten sensitif biasanya oleh pihak Instagram sudah di-blur terlebih dahulu sebelum dibuka. Jadi ada trigger warningnya terlebih dahulu sebelum kita membuka konten tersebut. Oke, tapi di luar itu yang pertanyaan saya adalah jika memang ada pesan kedua dari polisi virtual untuk menghapus konten video Anda atau postingan video Anda dan jelas video mana yang dimaksud, apakah Anda akan melakukannya? Tergantung seperti yang saya ucapkan tadi, apakah memang postingan saya itu melanggar Undang-Undang ITE, padahal Undang-Undang ITE sendiri adalah Undang-Undang sapu jagat. Ya. Seperti itu Mbak Rosi. Saya kan juga melihat ya Instagram Anda, itu kan banyak sekali juga Anda memuat video-video begitu ya. Anda membuat, oke lah kalau misalnya dari berita Anda hanya tinggal mencantumkan dari berita online gitu. Tapi kalau video, Anda bisa memastikan nggak bahwa video yang Anda posting itu sesuatu yang bersifat faktual dan bukan hasil editan? Kenapa Bisa, saya editan? Karena itu bisa berbeda konteks, ya, bukan itu videonya, sehingga Anda bisa dikategorikan sebagai penyebar video kebohongan atau hoax. ya, paham. Eh, Meski kami suka mengkritik negara, tapi kami tidak pernah menyebarkan potongan-potongan video atau mengenai informasi-informasi hoax seperti itu. Yang kami posting adalah video-video yang faktual, yang biasanya tidak diangkat oleh media-media arus utama. Sehingga Surabaya Melawan adalah media-media alternatif yang muncul karena media-media utama tidak mengangkat informasi tersebut. Misalnya contoh apa? Contohnya itu pada saat demo Omnibus Law tahun lalu, terjadi pengepungan terhadap para medis jalanan, di mana relawan-relawan medis yang ada, poskonya digerebek, dipukulin, lalu ada sekitar 6 atau 10 orang ditangkap. Namun yang diberitakan adalah kepolisian menampik hal tersebut, menampik bahwa mereka melakukan pengerusakan terhadap posko medis dan penangkapan terhadap relawan medis. Nah, kebanyakan media arus utama menginformasikan hal yang diberitakan oleh polisi. Oke, jadi Anda ingin menjadi media alternatif bahwa sebenarnya ada sesuatu di luar sana yang tidak terlihat. Benar. Oke. Yang tidak pernah masuk ke dalam frame berita, seperti itu Mbak Rosi. Kalau misalnya bagaimana Anda, tadi saya tanyakan Anda seorang aktivis, Anda iya, tapi bagaimana mendefinisikan seorang Ali Santoso dan seluruh admin dari Surabaya Melawan? Anda seorang yang ingin selalu kritis atau Anda seorang pembenci pemerintahan Jokowi? Kami adalah orang yang kritis, bukan seorang pembenci pemerintahan. Sebenarnya sangat jauh ya antara kritis dan pembenci, tapi akhir-akhir ini kami selalu disamaratakan gitu. Anda sering kritik, Anda benci. Seperti itu. Kami agak bingung, lalu apakah kami harus membenci, lalu mengkritik, atau
ketika kami mengkritik kami adalah pembenci, seperti itu. Termasuk ketika misalnya hanya bisa kritik lalu ditanya apa solusinya? Nah, itu tugasnya pemerintah untuk mencari solusi. Kami sudah bayar pajak, kami sudah membayar pajak rumah, pajak motor, pajak bangunan dan lain sebagainya. Kenapa tanya solusinya ke rakyat? Oke, Bung Ali begini, kan salah satu yang dikatakan oleh Kapolri waktu itu ketika fit and proper test di DPR, ia mengatakan bahwa mengapa perlunya ada polisi cyber atau virtual ini adalah betul kita negara demokrasi, kebebasan berbicara, tetapi ketika itu menyangkut keutuhan bangsa, ketika itu menyangkut NKRI, maka itu tidak bisa ditolerir. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kritikan Anda selama ini atau apa yang Anda posting itu bukan sesuatu yang membahayakan NKRI? Itu yang kami sangat sayangkan sebenarnya, Mbak Rosi. Di mana akhir-akhir ini banyak sekali jargon NKRI harga mati. Tapi kita melupakan kemanusiaan, bahwa banyak yang mati gara-gara kata-kata NKRI mempertahankan dan lain sebagainya. Kita melupakan bahwa banyak manusia yang harus hidup di Indonesia bukan hanya untuk dengan dalih keamanan nasional seperti itu, sehingga menghalalkan segala cara untuk memberangus para kritik-kritik tersebut. Oke, baik. Jadi Anda sangat mencemaskan. Apa Anda cemas nggak dengan kehadiran polisi cyber ini? Tapi begini, kan banyak juga yang kritik, kan toh mereka juga argumentasinya adalah tetap bisa kok. Yang ditangkap itu adalah mereka yang memberikan ujaran kebencian, membahayakan nyawa. Jadi sebenarnya banyak juga yang kritik, seperti akun seperti Anda misalnya itu bisa dianggap sebagai bebas-bebas saja bicara. Apakah ini tidak menjadi kepastian untuk Anda, jaminan bahwa kritik boleh saja, tetapi sepanjang memang itu tidak menjadi ujaran kebencian dan memecah belah? Tidak menjadi jaminan sebenarnya, Mbak Rosi. Kita ambil contoh bagaimana Ananda Badudu yang menggalang dana untuk Ya, para saya mewawancara dia waktu itu. Iya, itu bahkan sebelum adanya polisi cyber kan. Oke. Nah, dia aja bisa ditangkap gitu loh. Atau Dandi Laksono yang membicarakan isu sensitif yaitu Papua, dia tiba-tiba ditangkap seperti itu. Baik, oke. Terima kasih atas waktu Anda. Jadi Anda bisa dibilang salah satu admin dari akun di Instagram yang sudah dapat surat. Apakah Anda akan terus melawan? Ya, kami akan melawan dengan riang, Mbak Rosi.